Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di channel Mari Belajar IT. Video kali ini merupakan video kelanjutan dari seri pembelajaran data mining. Seperti sudah kita sampaikan, sudah kita ketahui di pertemuan-pertemuan atau di materi-materi sebelumnya bahwa data mining lahir karena adanya kebutuhan untuk mengeksplorasi data dari data yang berjumlah sangat besar, sehingga dalam eksplorasi itu kemudian bertujuan untuk menghasilkan atau menemukan pola-pola, menemukan informasi, atau kemudian bisa menghasilkan prediksi-prediksi atau pengetahuan-pengetahuan yang sebelum-sebelumnya terlupakan atau terlewatkan atau bahkan tidak diketahui oleh para pemilik data atau para pelaku bisnis. Nah, di dalam proses untuk menggali informasi, menemukan pola-pola, kemudian berbagai macam tujuan-tujuan lainnya, tentu saja digunakanlah metode-metode tertentu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai metode-metode apa saja yang umum atau lazim digunakan di dalam data mining. Metode yang pertama adalah metode klasifikasi. Klasifikasi adalah metode yang paling umum digunakan di dalam data mining. Nah, klasifikasi ini sebetulnya adalah apa? Klasifikasi adalah sebuah proses untuk menemukan definisi kesamaan karakteristik dalam suatu kelompok atau kelas. Atau dengan kata lain adalah klasifikasi ini bertujuan untuk memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya belum diketahui. Jadi secara sederhana klasifikasi itu dapat digambarkan sebagai pengelompokan. Nah, pengelompokan ini kemudian sebelum dilakukan pengelompokan kita sudah menentukan dahulu nama kelompok atau kelas-kelas dari masing-masing kelompok. Sederhananya kira-kira seperti itu. Dan ada beberapa contoh algoritma yang menggunakan metode clustering. Antara lain yaitu algoritma C45, algoritma K-nearest neighbor, kemudian ada decision trees, neural network atau jaringan saraf, serta algoritma naive Bayes. Nah, metode yang kedua adalah metode clustering. Ini disebut juga metode segmentasi. Ini digunakan untuk apa? Untuk mengidentifikasi kelompok alami dari sebuah kasus yang didasarkan pada sebuah kelompok atribut. Dan pengelompokan itu didasarkan kepada kemiripan atribut yang dimilikinya. Begitu. Metode ini dikenal juga sebagai metode yang unsupervised. Begitu. Karena apa? Karena tidak ada satupun atribut yang digunakan untuk memandu proses pembelajaran. Jadi seluruh atribut input itu diperlakukan sama. Metode clustering itu sebetulnya juga modelnya adalah pengelompokan. Hanya kalau di metode klasifikasi tadi, kelompoknya atau kelas-kelasnya ini sudah kita tentukan. Sementara pada metode clustering, kita tidak menentukan kelas atau kelompok-kelompok atau label dari kelompok-kelompok tersebut. Jadi bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah kalau menggunakan algoritma clustering atau metode clustering, maka yang dilakukan adalah membangun sebuah model melalui serangkaian perulangan atau looping dan berhenti ketika model tersebut telah memusat atau berkumpul atau batasan dari segmentasi ini telah stabil. Ini akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk lebih detailnya. Ada beberapa contoh ya yang untuk metode clustering ini algoritmanya. Yang pertama adalah K-means, Lingo, suffix tree clustering, dan min-shift dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Ini hanya contoh-contoh saja yang diberikan di sini. Selanjutnya adalah metode asosiasi. Metode ini disebut juga sebagai market basket analysis. Market itu berarti pasar, basket itu adalah semacam keranjang belanja begitu ya. Jadi metode asosiasi itu disebut juga analisis keranjang belanja. Jadi sebetulnya
metode ini lebih fokus lebih lebih spesifik untuk menganalisis apa? Menganalisis pada problem-problem penjualan. Jadi ini dia lebih spesifik digunakan untuk menganalisis transaksi-transaksi penjualan, yaitu dengan cara mengidentifikasi produk-produk yang seringkali dibeli bersamaan oleh customer. Misalnya saja nih, kalau kita membeli sambal, biasanya kita juga membeli kecap, gitu kan. Nah, kesamaan yang ada dari data pembelian itu kemudian digunakan, sehingga kemudian bisa diidentifikasi kelompok kesamaan dari produk dan kebiasaan apa yang terjadi. Nah, itu tadi bisa dipergunakan untuk apa? Untuk analisis cross selling. Ini sebagai contohnya, ini kira-kira seperti ini ya. Ada gambaran seperti ini. Di sebelah kanan ini ada gambar. Di sini misalnya saja ketika orang membeli susu, orang itu kemudian biasanya akan membeli keju. Atau ketika orang membeli Coke atau membeli Pepsi, biasanya mereka akan membeli jus. Atau ketika orang membeli cake, biasanya teman dari cake ini adalah wine atau donat. Kira-kira seperti itu, ya. Dan apa? Di dalam metode asosiasi itu, setiap item dipertimbangkan sebagai informasi. Sementara metode asosiasi sendiri pun memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah untuk mencari produk apa yang biasanya terjual bersamaan, dan kemudian adalah untuk mencari tahu apa aturan yang menyebabkan kesamaan tersebut. Ini sebagai sedikit gambaran saja. Setelah kita mengetahui pola data yang dihasilkan menggunakan metode asosiasi ini, sebetulnya apa toh kemudian keuntungan yang bisa kita dapatkan? Misalnya saja kalau kita pergi ke sebuah swalayan atau supermarket segala macam, tata letak barang atau merchandising di dalam sebuah swalayan itu tentu saja tidak di barang-barangnya itu tidak diatur secara sembarangan. Biasanya barang-barang yang berdekatan, yang secara secara pola data itu saling berasosiasi. Tadi misalnya kalau di gambar sebelumnya itu orang beli susu, maka kemudian biasanya kemudian beli keju, orang beli Coke atau beli Pepsi biasanya beli jus. Maka barang-barang yang memiliki pola atau asosiasi atau hubungan seperti ini biasanya akan diletakkan berdekatan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kemudian untuk mempermudah orang ketika orang mencari itu tidak kesulitan, sehingga tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kuantitas penjualan, sehingga kemudian profit perusahaan bisa lebih meningkat, begitu. Berikutnya adalah metode regresi. Metode regresi ini sebetulnya mirip ya dengan metode klasifikasi. Yang membedakan adalah pada metode regresi ini tidak bisa mencari pola yang dijabarkan sebagai kelas. Sementara metode regresi itu tujuannya untuk mencari pola dan menentukan sebuah nilai numerik. Gitu. Nah, teknik yang paling umum digunakan, paling populer digunakan untuk metode regresi ini adalah regresi linear dan juga regresi logistik. Dan metode regresi ini metode statistik ya, biasanya digunakan untuk apa? Untuk memecahkan masalah-masalah bisnis, seperti memperkirakan metode distribusi, memperkirakan kapasitas distribusi, memperkirakan musim, untuk memperkirakan kecepatan angin berdasarkan temperatur, memperkirakan tekanan udara dan kelembapan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah metode forecasting atau peramalan atau probabilitas atau prediksi ya. Jadi metode ini apa toh? Metode ini adalah metode untuk memperkirakan informasi yang bersifat prediktif. Prediktif itu ya memprediksi, yaitu memprediksi apa? Memprediksi sesuatu yang terjadi di masa depan dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan data historis atau data yang telah ada sebagai acuan. Ini contoh kasusnya adalah penerapan forecasting straight line method yang digunakan dalam pengadaan unit mendatang. Jadi misalnya sebuah perusahaan itu bisa memprediksi kebutuhan barang, kebutuhan atau berapa barang yang harus kemudian saya beli di masa yang mendatang. Tentu saja
akan meminimalisir segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Apa saja kemungkinan yang tidak diinginkan itu? Yang pertama adalah kekurangan stok. Jadi misalnya saja ketika kita berbicara masalah penjualan itu kan ada barang-barang yang sifatnya fast moving, ada yang sifatnya slow moving. Kalau fast moving itu apa? Barang-barang yang memang eh, laju penjualannya itu sangat tinggi atau banyak dibeli, seringkali dibeli begitu. Nah, untuk barang yang seringkali dibeli, bila mana kemudian perusahaan yang menjual barang ini kemudian stoknya minimal, pada akhirnya ketika ada permintaan bisa terjadi bahwa stoknya tidak ada. Tentu saja hal ini akan mendatangkan kerugian atau menurunkan angka penjualan sehingga kemudian profitnya menjadi tidak maksimal. Atau kemungkinan lain juga ketika apa? Ketika stok barang itu ternyata berlebih atau overstock. Nah, sekarang bayangkan saja ketika barang yang disetok atau yang diadakan itu ternyata melebihi stok sementara barang itu memiliki kedaluarsa atau expired ya. Tentu saja ketika overstock terus kemudian barang ini tidak laku dan kemudian masuk masa expired, ini akan menimbulkan kerugian yang ya cukup cukup apa ya hal yang cukup merugikan lah buat perusahaan dan sebaiknya hal seperti ini bisa dihindari. Nah, dengan adanya teknik forecasting ini maka hal-hal tersebut tadi bisa seminimal mungkin bisa dihindari. Selanjutnya adalah sequence analisis atau metode analisis urutan. Metode ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk mencari pola pada serangkaian kejadian yang disebut sebagai sequence atau urutan. Ini misalnya saja nih, ini contoh saja ya, contoh. Ada sebuah kejadian yang urut-urutannya seperti ini. Pertama-tama itu seorang pelanggan itu membeli komputer. Setelah membeli komputer kemudian dia membeli speaker dan pada akhirnya membeli webcam. Kejadian-kejadian ini urutan-urutan seperti ini sebetulnya bisa kita bisa kita polakan gitu loh. Nah, baik sequence maupun time series data. Nah, time series data ini biasanya digunakan oleh metode forecasting ya. Karena kalau bicara time series data itu adalah data yang data yang biasanya forecasting ini menggunakan data yang sifatnya sudah dirangkum berdasarkan satu satuan waktu tertentu dan biasanya data itu menggunakan urutan waktu yang sudah terurut begitu sehingga kemudian ketika mau dilakukan forecasting atau prediksi di masa yang mendatang itu pola forecastingnya pola waktu datanya itu akan sama begitu. Nah, ini mirip sebetulnya dengan analisis sekuen begitu loh ya. Cuma bedanya kalau di time series itu kan datanya bertipe numerik begitu. Sementara pada sequence itu datanya tidak numerik, bisa jadi tidak numerik. Nah, ini contoh lainnya kira-kira seperti ini. Ada sebuah website berita, katakanlah begitu ya. Di website berita itu node awalnya itu adalah homepage ya. Nah, di gambar ini digambarkan bagaimana transisi atau perpindahan dari setiap URL yang ada di dalam website tersebut. Misalnya, seorang pengunjung itu biasanya ketika dia membuka halaman awal atau homepage, kemungkinan besar dia akan membuka bagian kategori berita, ya, kategori berita. Ini peluangnya lebih besar ketimbang membuka kategori bisnis atau kategori cuaca misalnya. Nah, kalau sudah membuka kategori berita, dia bisa membuka yang bagian bisnis, bagian olahraga, atau bagian cuaca misalnya. Nah, kalau membuka bagian bisnis, maka larinya kemudian dia akan lebih cenderung membuka bagian kategori sains atau ilmu pengetahuan. Ini hanya sebuah contoh ya, hanya sebuah contoh. Jadi pada metode analisis urutan ini, kejadian-kejadian seperti ini kemudian dianalisis sehingga kemudian bisa didapatkan yang namanya pola begitu. Nah, metode selanjutnya adalah metode deviasi ya. Analisis deviasi. Kalau di dalam statistika kan kita mengenal adanya standar deviasi gitu kan. Sebetulnya apa toh analisis deviasi ini? Sebetulnya ini adalah metode yang digunakan untuk mencari kasus yang
yang apa ya, misalnya kasus-kasus yang normal, apa yang tidak normal ya, yang tidak normal berbeda dari biasanya. Dan penggunaan metode ini sangat luas dan biasanya paling umum digunakan untuk apa? Untuk mendeteksi penyalahgunaan kartu kredit. Nah, untuk mengidentifikasi apa ya penyalahgunaan kartu kredit ini, biasanya kemudian akan diidentifikasi kasus yang tidak normal di antara jutaan transaksi gitu kan. Kalau kemudian pekerjaan ini hanya dilakukan secara manual atau hanya menggunakan aplikasi biasa, tentu saja kemudian ini menjadi sebuah pekerjaan yang sulit begitu kan. Nah, maka kalau kemudian menggunakan analisis deviasi dan menggunakan aplikasi data mining, hal ini tentu saja bisa lebih cepat. Dan misalnya saja penggunaan apa ya metode analisis deviasi ini, contoh lain adalah untuk mendeteksi gangguan jaringan komputer, analisis kesalahan produksi dan lain sebagainya. Dan di dalam analisis deviasi ini tidak ada teknik standarnya gitu ya. Hanya biasanya para analis itu menggunakan apa? Decision trees atau pohon keputusan. Kemudian biasa juga digunakan metode clustering, ya, teknik clustering ini. Atau biasa juga menggunakan neural network atau jaringan saraf. Jadi kira-kira demikian pengenalan untuk metode-metode data mining. Nanti pada materi-materi selanjutnya kita akan membahas metode-metode yang ada, dan mungkin untuk materi selanjutnya mungkin kita akan mulai dengan metode clustering ya. Namun clustering dan klasifikasi. Namun untuk sebelum masuk ke metode clustering dan klasifikasi, karena clustering itu bisa dilakukan dan klasifikasi itu bisa dilakukan untuk mengklaster atau mengklasifikasikan data, baik berupa data yang sifatnya adalah data teks maupun data yang berupa data numerik. Untuk pertemuan atau materi selanjutnya kita akan belajar bagaimana kita akan melakukan persiapan data untuk data yang bertipe teks. Baru setelah kita masuk ke materi persiapan data untuk data yang bersifat yang berbentuk bertipe teks, kita akan mencoba untuk mempelajari beberapa algoritma di dalam klasifikasi maupun di dalam clustering. Kira-kira demikian materi untuk metode-metode data mining ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.